Selamat pagi saudara, apa kabar? Saya ingin melanjutkan membaca dari surat Yakobus pasal yang pertama. Dalam 2 kali perjumpaan morning devotion saya berbicara tentang kata endurance. Saya ingin melanjutkan pagi hari ini di Yakobus 1 ayat yang ke-5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara kekasih, ketika kita dilatih untuk kita punya daya tahan atau ketekunan melalui keadaan-keadaan yang terjadi, seperti apa yang firman Tuhan tuliskan di dalam ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, tidak cukup untuk kemudian pertumbuhan itu memiliki daya tahan sampai di titik itu saja. Tapi justru karena saudara sudah memiliki daya tahan, mengerti tentang apa yang sedang dialami, maka perlu kita semua punya pengertian atau punya hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap masalah atau ujian atau tantangan yang sulit itu dengan tetap hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, di ayat yang kelima dikatakan bahwa kalau saudara memerlukan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang akan dengan murah hati memberikannya. Waktu saya mengalami situasi yang sulit, ketika saya divonis oleh para dokter, 3 dokter spesialis dengan foto-foto medis yang akurasinya sangat tinggi. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kalau Anda tidak segera dioperasi, ada risiko besar untuk menjadi cacat, tidak bisa berjalan. Di saat yang seperti itu, iman saya ditantang atau diuji. Realitas yang saya hadapi, fakta yang saya lihat di mata saya adalah ada bagian syaraf-syaraf belakang yang rusak sesuai dengan foto medis. Itu fakta, itu realitas. Tapi prinsip iman saya pada waktu saya berseru kepada Tuhan, berkata bahwa hidup saya ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, saya berkata dan menantang challenge situasi itu. Kalau Tuhan masih izinkan saya melayani dan saya menjadi alat dari apa yang Tuhan panggil saya sampai hari ini, maka Tuhan yang berkepentingan terhadap tubuh dan hidup saya. Manusia memvonis saya, tetapi Tuhan harus menyatakan sesuatu di dalam diri saya. Saya ingin sebuah konfirmasi yang benar dari Tuhan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk berjalan. Hikmat yang saya dapatkan pada waktu itu, saya mencoba untuk berjalan dalam skala jarak tertentu, ukuran waktu. Dan apa yang saya alami? Ketika saya berjalan 15 menit, 20 menit, sekujur kaki saya mulai dari pinggang sampai ke ujung telapak kaki di jari kaki saya, dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, mulailah kesemutan. Itu bukan hanya satu kaki, tapi dua-duanya kesemutan. Dan dokter sudah mengatakan kalau
kesemutan itu sudah sampai di ujung kaki, maka kita tidak akan, atau saya tidak akan bisa berjalan dan harus berhenti. Tapi saya coba untuk berjalan dari waktu ke waktu. Saya terus memperkatakan dengan iman saya, minta hikmat Tuhan ini, karena ini satu-satunya cara melatih organ tubuh saya, alat tubuh saya, itu kaki saya yang kedua kaki. Dan saya mengalami waktu-waktu di mana saya men-challenge, menguji sendiri apa yang ada di dalam diri saya ini. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya untuk melayani dan memberikan saya waktu sehingga saya bisa berjalan? Ataukah saya memang harus segera dioperasi dengan risiko? Kalau berhasil, sukses, tapi kalau gagal, saya cripple, cacat. Saudara, ini situasi sulit, yang paling sulit dan saya alami juga dalam hidup saya. Dan dari waktu ke waktu, sampai saat ini sudah 2,5 tahun berlalu, hampir 3 tahun. Sejak vonis itu diberikan oleh dokter. Dari saya berjalan hanya sekitar 20 menit dan 30 menit pada awalnya. Hari ini saya bisa berjalan 2 jam, 3 jam. Rata-rata setiap hari saya berjalan 10-12 km setiap pagi. Dengan durasi waktu 2-2,5 jam. Dan saya tetap bisa kuat dan sehat berjalan. Puji Tuhan. Itu adalah satu situasi yang krisis yang saya bisa lewati. Dan salah satu dokter berkata, kalau Bapak memang bisa melewatinya dan tidak ada keluhan untuk sakit, maka saya juga tidak berani mengoperasi. Ada satu dokter yang terakhir berkata seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika iman kita diuji, kita melahirkan daya tahan itu dari waktu ke waktu semakin bertumbuh. Maka penyelesaian selalu melalui hikmat itu hanya Dia. Hikmat yang hanya datang dari Tuhan. Seandainya pada waktu itu saya tidak meminta hikmat untuk saya berjalan dan menentang arus, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah 2-3 tahun ini. Tapi saya minta hikmat Tuhan untuk saya berjalan. Dan saya men-challenge iman saya sendiri dalam sebuah ujian. Melalui daya tahan, melalui sebuah perjalanan, saya mampu melewatinya. Dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini, ketika saudara mendengar morning devotion ini, ada saudara-saudara yang tertantang, terchallenge iman saudara di tengah situasi yang sulit ini. Minta hikmat yang hanya datang dari Tuhan, bukan dari perkataan realita manusia. Karena prinsip hikmat yang benar ini seutuhnya datang dari Tuhan. Sekalipun itu menantang arus daripada realita, tapi kalau itu di dalam hikmat yang Tuhan yang berikan kepada saudara, saya percaya melewati ini akan ada jembatan mujizat yang terjadi, yang saudara terima dalam hidup saudara masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.